Hai, nama saya Lorenzo Sadi dari kelas 12 IPS 1. Hai, my name is Lorenzo Sadi. I'm from 12 Social 1 class. Wilujeng injing sadayana nami abdi Lorenzo Sadi dari kelas 12 IPS 1. Tajahau, Ucau Lorenzo Sadi, Ukau San Ersipan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian kenapa saya memilih jurusan psikologi dan universitas mana saja yang akan saya tuju. Berikut penjelasannya. Nama lengkap saya Lorenzo Sadi Prasetyo, bisa dipanggil Adi. Jurusan yang saya minati untuk dilanjutkan ke kuliah nanti adalah psikologi. Alasan saya suka psikologi karena memang dari dulu kelas 2 SMP itu saya sudah meminati jurusan psikologi ini. Awalnya karena ayah saya sebenarnya. Ayah saya mengenalkan temennya di jurusannya kayak pekerjaannya menjadi ARD. Dan saya tanya, dia itu dulunya itu kuliahnya apa sih bisa jadi ARD kayak gitu. Terus saya bilang dia tuh dulu kalau mau jadi HRD kayak gitu tuh harus sekolah psikologi dulu. Nah, maka dari itu saya dari kelas 2 SMP sudah meminati jurusan psikologi ini dan saya harap bisa setidaknya bisa sederajat dengan beliau itu. Lalu alasan yang kedua adalah saya suka mendengar sharing orang lain. Ada beberapa teman SD saya dulu, dia sedang bermasalah dan dia meminta saya waktu untuk kayak istilahnya menceritakan masalah dia kepada saya. Dan sebisa mungkin saya membantu dia walaupun tidak memaksa dia untuk berubah dengan apa yang saya katakan, tapi saya harap dia bisa berubah setelah sharing dengan saya dan pemikirannya lebih luas dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kira-kira seperti itu sih. Ini hobi saya. Ya, bisa dibilang hobi saya ya sebagian besar olahraga sih. Saya memang dari dulu tuh sekolah olahraga, tapi hobi orang kan bebas ya, semaunya dia apa yang dia hobi dia lakuin. Nah, hobi saya itu termasuk dari badminton, saya suka volley ya bisa lah dikit. Terus futsal memang dari dulu saya suka main futsal dari zaman SD. Terus juga saya suka nonton film, ya makanya saya badannya tadi sama suka nonton bola. Saya juga bukan sekedar nonton bola, tapi saya sebisa mungkin untuk menganalisis pertandingan, bisa dibilang gitu. Sama teman saya juga suka menganalisis sebuah pertandingan dan ada teman saya yang sepemikiran sama saya suka ngobrol tentang bola. Jadi ya bisa dibilang hobi-hobi saya itu ya nggak jauh-jauh dari olahraga lah. Ini perguruan tinggi yang saya suka. Ya, agree semua. Ya, saya tuh dibilang pintar juga enggak sih, dibilang bodoh ya standar lah. Tapi ya untuk menginginkan sebuah perguruan tinggi kan kita bebas memilihnya apa aja dan kita berusaha masuk. Dan yang saya usahakan itu yang negeri-negeri kayak gini gitu. Tapi nggak semua negeri. Saya suka satu di UNY gitu, bukan UNY, Sanata Dharma, karena bisa dekat rumah saudara-saudara saya yang di Jogja. Dan kalau di Jogja itu kan bisa dibilang harga makanannya murah dan semua murah. Jadi saya tinggal di sana untuk biar nggak terlalu banyak juga pengeluaran per bulannya dan bisa mencoba sesuatu baru kalau di Jogja kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Dan ini mahasiswa yang saya ajak wawancara berkenaan dengan jurusan psikologi. Namanya itu Bena Michael Warsiman, bisa dipanggil Kabina. Dia lahir di Jakarta tanggal 19 Juli tahun 1999. Tinggal di Kartini, daerah Sawah Besar. Kuliahnya di Universitas Kristen Krida Wacana atau bisa disingkat UKRIDA. Beliau berkuliah di semester 9, jurusannya psikologi. Alasan beliau mengambil jurusan psikologi ini katanya karena beliau ingin mengubah pola pikir orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya kepada anaknya sendiri. Dia tidak ingin melihat anak yang terlalu dipaksakan masa depannya oleh orang tuanya, termasuk beliau sendiri yang dulunya dipaksa orang tuanya untuk masuk ekonomi, akuntansi lah semacam itu, tapi dia memutuskan untuk masuk ke jurusan psikologi. Dan beliau bisa dibilang lancar dalam melaksanakan kuliahnya, dan dia ingin mengajarkan kepada semua orang bahwa anak itu bisa mencari jati dirinya sendiri dan orang tua hanya dikhususkan sebagai mentor atau
kira-kira seperti itu. Lalu keunggulan psikologi itu katanya karena kita sebagai manusia harus bersosialisasi, jadi lebih gampang jika kita menyukai psikologi dengan menganalisis sebuah situasi. Kita juga bisa sekalian belajar bagaimana psikologi itu terbentuk. Berarti kita bisa belajar dari mana aja dong psikologi itu. Bisa ngobrol sama orang aja bisa tahu gimana psikologi itu terbentuk. Benar banget. Kita sebagai manusia kan suka bersosialisasi, jadi kalau misalnya kita ada di sebuah lingkungan, kita udah tahu gimana psikologi itu terbentuk, dan bagi yang minat bisa memperdalam itu. Tapi itu siapa? Aku ada enggak? Kita biar kata ngobrol aja lah, biar kita seru. Terus mata kuliah yang diajari dalam psikologi itu adalah latar belakang psikologi, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan kita bakal diajari gimana cara kita membuat tes IQ, tes psikologi gitu yang kayak kita kerjain pas SMP yang menjelang ujian gitu. Bang, saya mau tanya, kemampuan apa aja yang harus dikembangkan untuk menunjang jurusan yang diambil? Menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Mas tadi, kemampuan yang dibutuhkan itu kepercayaan diri dan cara berbicara. Kalau kan psikologi itu kan gak jauh dari sosialisasi, jadi misalnya kita nggak pandai bicara, gimana kita mencari situasi di orang lain dan bisa berbicara dengan lancar dengan orang tersebut. Lalu kita juga harus bisa mensituasikan diri kita ke dalam situasi apapun. Lalu kita harus bisa mengkondisikan diri kita ke dalam situasi apapun, karena kita nggak pengen kan kayak kita lagi sosialisasi orang tapi tiba-tiba mood kita nggak enak, terus mood orang itu juga nggak enak, terus tiba-tiba obrolannya jadi rusak. Kita kan nggak boleh kayak gitu kalau misalnya masuk psikologi. Jadi kita harus bisa mengkondisikan semua situasi apapun, dan kalau bisa kita jangan mudah emosi kalau misalnya klien kita atau yang narasumber kita berbicaranya kayak lebih kayak nggak sopan gitu. Saya mau nanya lagi bang, tantangan apa yang abang hadapi untuk mendapatkan jurusan tersebut, dan usaha apa yang abang bisa lakukan supaya abang bisa lanjut ke jurusan yang abang inginkan? Tantangan yang saya dapatkan untuk mendapatkan jurusan tersebut itu enggak terlalu besar sih, ya paling miskomunikasi antara anak dan orang tua aja biasanya kan. Orang tua kan ya kayak kembali yang Kak bilang tadi, orang tua menginginkan anaknya untuk maju tapi tidak memperbolehkan anaknya untuk memilih jurusan sendiri yang dia suka. Ya bisa dibilang kayak ibu saya ingin saya menjadi guru tapi saya nggak mau, saya inginnya masih di jurusan psikologi. Ya, ada perdebatan sedikit yang saya alami ya. Terus untuk usaha yang saya lakukan adalah menjelaskan dengan pasti dan meyakinkan beliau kalau misalnya saya bisa dengan jurusan yang saya pilih, dan ya bisa sukses lah istilahnya, walaupun nggak agak menentang jauh dari apa yang orang tua saya inginkan, tapi saya yakin saya bisa dengan apa yang saya pilih. Menurut bang, abang kalau misalnya pilih jurusan itu mau jadi apa emang bang? Terus coba deskripsi dong bang, kerjaan yang abang mau tuh kayak gimana, sama kalau misalnya ada juga kayak orang-orang ini gajinya itu sebesar apa sih, dan bisa meyakinkan apa sih untuk ini. Itu aja sih bang. Kayak menjawab pertanyaan mas yang tadi, profesi yang saya inginkan itu konselor. Saya milih jurusan tersebut tuh karena saya orangnya suka mendengarkan cerita, karena saya itu basicnya kayak suka mendengarkan cerita orang ya, seorang sharing saya suka ya, istilahnya kayak gitu. Kan sebagai konselor kan juga mendengarkan cerita-cerita orang yang gak bisa bercerita ke siapa-siapa, dan ya job yang saya suka sih kayak gitu. Terus deskripsinya itu saya memilih pekerjaan itu karena saya suka aja sih mendengarkan cerita orang, dan saya dengan kemampuan saya ini saya wujudkan dengan bekerja sebagai konselor, dan bisa dibilang mirip-mirip lah dengan sharing-sharing gitu. Terus gaji penghasilannya saya nggak menuntut gaji yang gede sih, tapi ya karena itu sesuai dengan saya mau, saya gaji berapapun saya suka, dan sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, semoga seperjalanannya bisa semakin berkembang terus sih, kira-kira kayak gitu. Nah lagi bang, untuk jenjang karirnya itu bisa dipastikan
kan gak sih bang berapa lama kita kan ada yang jurusan kayak gitu terus kita jadi nggak lama itu jadi pengangguran lagi bang. Itu aja sih bang. Yang karir ya selama kita berada di lingkungan kita akan ada aja kalau misalnya psikologi itu karirnya kan selalu ada aja karena konselor itu kan tugasnya kayak konseling orang lain, bertanya masalah orang lain, sharing dengan orang lain ya. Jadi kalau kita selalu dikenal orang kayak wah itu tuh apa, kalau mau cerita ke orang itu aja ya karir kita yang lama ya, tergantung kita cara bicara kita gimana, terus orang yang kita jadiin narasumber itu terbantu nggak dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah ya bang, untuk suka-duka dalam profesi itu apa sih bang, terus hal yang mendukung dan menghambatnya, sama yang terakhir hal yang harus dikembangkan untuk mendapatkan profesi itu. Untuk suka dukanya profesi ini itu sukanya ya kalau misalnya orang yang kita lawan narasumber kita bisa keluar dari masalahnya itu udah menjadi sebuah kesenangan gitu, karena ya setelah dia bercerita ke kita terus kita memberikan dia motivasi, dia juga jadi bisa berubah ya, kayak kita senang aja bisa merubah membuat masalah orang lain itu hilang. Tapi dukanya ya kalau kita nggak bisa kontrol emosi kita kepada lawan bicara kita ya obrolannya nggak bakal nyambung, bubar kayak gitu istilahnya ya. Soalnya kalau kita nggak bisa mengkondisikan situasi ya kita kan nggak tahu narasumber yang kita dapetin itu kayak gimana, yang emosinya stabil atau enggak, terus yang jawab pertanyaannya suka salah-salah kan kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol emosi kita nggak bakal bisa dapet apa ya lebih mendalami narasumber itu ya. Dukanya kayak gitu sih kira-kira. Yang mendukung itu kalau misalnya kita udah bisa dapet nama baik di narasumber itu, kita bakal kayak dipanggil terus jika dia ada masalah, kita dapat dia terus, narasumber dia terus. Lalu narasumber itu pasti juga akan memberi kayak ngasih ke orang lain, oh cerita sama dia aja sama dia mah bisa, dia kalau misalnya dalam situasi apapun bisa denger ya. Jadi kita dapat citra baik atau nama baik di setiap orang. Terus yang menghambat itu ya tadi, kalau kita nggak bisa mensituasikan diri kita dalam kondisi apapun, kita nggak bakal bisa dapat inti pembicaraan yang kita lantunkan, apa kita sampaikan ke narasumber. Itu aja sih. Terus hal yang harus dikembangkan itu pandai dalam berbicara. Soalnya kalau kita pandai dalam berbicara kita bakal dapat kepercayaan dari narasumber. Tapi kalau kita nggak bisa berbicara, kita kurang, kita bakal susah dapat nama gitu. Jadi kita susah buat dapat kepercayaan dari orang lain, susah dapat pekerjaan. Soalnya kalau misalnya saya kan jadi konselor, saya bakal susah dapat klien. Udah sih menurut saya itu aja. Ini bukti wawancara saya bersama Kak Bena dengan Kak Antonia Gita. Kak Bena ini adalah seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan psikologi, universitasnya di Ukrida. Lalu Kak Antonia Gita ini adalah seorang calon psikolog. Soalnya dia S2-nya profesinya psikologi. Beliau lahir di Jakarta 27 Februari tahun 1996. Alamatnya di Kampung Sawah. Nama perusahaan yang dia pekerjakan itu Indonesian Life School. Terus nama jabatan dia di sekolah itu adalah staf kurikulum, dan tugasnya dia adalah membantu asosiasi tim dan penyusunan kurikulum. Dukanya adalah ya harus pinter-pinter sih, maksudnya dalam pinter-pinter untuk memposisikan diri, dalam artian ketika kita siap membantu orang lain yang udah kenal kita nggak akan tahu kapan waktu yang tepat untuk bercerita dengan kita, Adi. Jadi misalkan teman kamu sekali udah cerita ke